Bab 394. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. CAERADENOIR. Langkah lembut Skite Seris benar-benar hening terhadap tangga batu di depanku sementara punggawa Cilrit nyaris tidak berbisik di belakang, membuat gema langkah kakiku sendiri terdengar seperti begitu banyak genderang perang di tangga panjang berliku di bawah tanah miliknya Seklar. Batu abu-abu gelap menekan di sekitar kami, membuat tangga sempit terasa semakin sempit dan sesak. Seolah-olah aku bisa merasakan beban kompleks tebing menjulang di atas kami, bertonton batu, tanah, dan batu pasir semuanya ditopang di puncak tangga yang sangat panjang dan sempit ini. Keheninganmu mengejutkanku, kata Skite Seris dari balik bahunya. Aku yakin kamu punya pertanyaan. Kehadirannya yang tenang tampak bertentangan dengan sifat terburu-buru dan sembunyi-sembunyi dari kunjungan aku ke Seklar, yang hanya meningkatkan rasa antisipasi dan kekhawatiran yang tumbuh dalam diri aku. Terlalu banyak, jawabku pelan. Meskipun tidak memiliki apa-apa selain pertanyaan yang berputar-putar seperti sekawanan halcyon gila di kepalaku sejak zaman Victoria, semuanya diikat menjadi satu, dan aku merasa sulit untuk menguraikan satu dari yang berikutnya untuk bertanya kepada mereka. Apa yang perlu aku ketahui? Aku bertanya pada diri sendiri. Manakah dari pertanyaan aku yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu? Apakah Grey benar-benar dari benua lain? Tanyaku akhirnya. Dia, jawab Skite Seris dengan acuh tak acuh. Aku menggigit bibirku saat mempertimbangkan fakta ini. Itu adalah jawaban yang aku harapkan setelah semua yang darah aku temukan, tetapi itu hanya semakin membingungkan banyak pertanyaan aku yang lain. Apakah kamu tahu sepanjang waktu? Aku melakukannya, katanya sederhana. Bukankah itu membuat kamu, kita semua, dalam bahaya? Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang ingin kutanyakan, tapi tetap saja terlontar, nadaku tidak percaya dengan sedikit rasa gentar. Memang, datang jawaban datar. Aku nyaris tidak berhasil membalas cemoohan. Apakah kamu akan menjawab pertanyaan aku dengan lebih dari dua kata? Kita lihat saja nanti, katanya, nada humor terdengar dalam suaranya. Di belakangku, Cilrit menahan tawa, dan aku melontarkan tatapan jengkel terselubung padanya dari balik bahuku. Meskipun pertukaran ini sama sekali tidak memberikan wawasan baru, jelas bahwa, terlepas dari dorongannya, Seris belum berniat membocorkan informasi nyata apapun. Aku hanya bisa berasumsi bahwa aku hadir di Seklar karena suatu alasan, jadi aku memilih untuk diam dan sabar sampai dia mengungkapkan tujuannya. Tidak ada lagi interupsi saat kami turun ke kedalaman. Akhirnya, tangga itu berakhir di sebuah kotak besar dari besi di dinding di dasarnya. Itu tampak seperti pintu, tetapi tidak ada pegangan atau engsel, hanya kristal mana yang bersinar redup di dinding. Skite Seris tidak membuang waktu, mengangkat satu tangan ke kristal teal dan mendorong mana ke dalamnya sebelum Cilrit dan aku bahkan turun dari tangga paling bawah. Dinding berdengung, lalu memberikan bunyi dentingan yang lebih berdampak fisik daripada kebisingan, dan akhirnya pintu mulai terangkat dari tanah dan surut ke celah di atasnya dengan deru mekanis. Aku melangkah ke samping mentor aku dan menatap ke dalam ruangan di luar. Serangkaian tabung kaca dari lantai ke langit-langit memenuhi ruang industri besar. Tabung masing-masing bersinar biru elektrik, cahaya mereka memantulkan dinding putih, lantai, dan langit-langit ruangan untuk memberikan seluruh ruangan udara surrealis. Skite Seris masuk ke ruangan dan mendekati tabung terdekat. Saat aku mengikuti, aku melihat bahwa, dalam palung parut di sekitar dasar tabung, itu dipanaskan oleh tumpukan batu oranye bercahaya yang mengeluarkan bau belerang dan panas yang cukup untuk membuat aku sehat kembali. Gelembung transparan naik melalui cairan apapun yang ada di dalamnya. Tabung kaca setipis jari kelingking aku meninggalkan artefak di selusin tempat yang berbeda, beberapa terhubung ke artefak yang berdekatan identik, yang lain mengalir ke langit-langit atau dinding, beberapa menelusuri sepanjang satu dinding menuju panel perangkat di tengah ruangan, pengukur, panel proyeksi, dan kristal mana, yang tujuannya adalah misteri bagiku. Namun, satu hal sudah cukup jelas. Begitu banyak mana, cairan biru cerah memancarkan mana lebih intens daripada batu oranye memancarkan panas. Apakah itu semacam perangkat penyimpanan, seperti kristal mana cair? Ya, itu benar sekali, katanya tanpa sedikit bangga. Hanya saja, baterai ini jauh lebih dapat dikembangkan, dan dapat diproduksi secara massal dengan sumber daya yang sesuai. Aku memejamkan mata dan membiarkan indraku mengembara, berjemur dalam cahaya mana yang berenang di dalam perangkat. Ini luar biasa. Ini, penting, Skite Seris memulai, nada ragu-ragu dalam suaranya. Mataku terbuka dan aku menatapnya dengan prihatin. Dia menatap mataku sejenak, lalu melirik Cilrit dan membuat gerakan kecil dengan tangannya. Dia membungkuk, berbalik, dan berjalan keluar dari ruangan. Sesaat kemudian, pintu berdenting lagi dan perlahan-lahan meluncur kembali ke tempatnya. Skite Seris menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan mulai perlahan bermanuver di sekitar tepi luar ruangan. Aku mengikuti, memperhatikannya dengan seksama, kegugupan yang menjalar yang kurasakan sejak tiba di kota Edelgard kembali dengan tiba-tiba yang mengejutkan. Apakah kamu tahu apa itu Wraith, Caera? Prajurit Fritra berdarah campuran secara diam-diam menjaga Alakria dari klan Asura lainnya, jawabku segera. Aku selalu berasumsi bahwa itu hanya cerita menakutkan bagi anak-anak. Skite Seris memberiku senyuman langka.
Mereka cukup nyata, aku khawatir. Pasukan rahasia Agrona, anak-anak basilis klan Fritra dan Alakrian berdarah Fritra. Reputasi mereka sebagai bugimen disengaja di pihak Agrona. Bukan untuk menakut-nakuti Alakrians, tidak, dia tidak membutuhkan itu untuk menjaga ketertiban di benua ini, tetapi untuk membangun tembok ketidakpastian antara dia dan Asura lainnya. Petik 2. Pada awalnya, aku tidak mengerti bagaimana Urait ini bisa menyerang ketakutan ke dalam hati Asura Totok seperti penguasa atau Agrona sendiri. Bahkan Skite seperti Seris bukanlah tandingan Sovereign, dia sendiri yang mengatakannya padaku, jadi seberapa kuat Urait ini. Dan kemudian aku mencatat kata-katanya. Dinding ketidakpastian. Kamu menyarankan bahwa mereka benar-benar orang-orangan sawah, kalau begitu. Bugimen, seperti yang kamu katakan. Kekuatan yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti Asura lain, tidak harus melawan mereka. Petik 2. Mereka bahkan mengambil nama mereka dari legenda Asuran kuno, renung Skite Seris, matanya melayang ke gelembung-gelembung yang menggelinding melalui tabung penyimpanan mana yang berwarna biru elektrik. Sedikit di hidung Agrona, jika kamu bertanya kepada aku, tetapi efektif. Namun, jangan salah mengira ini karena kurangnya kekuatan mereka. Para Urait adalah pembunuh Asura yang terlatih. Pasukan yang kuat mampu mengalahkan bahkan seorang prajurit Asuran yang ulung. Petik 2. Aku merasa merinding naik di bagian belakang leherku. Skite Seris berhenti di depan panel perangkat dan tabung kaca. Dan Agrona telah mengirim satu regu seperti itu ke Dicaten, untuk memburu dan menangkap Grey jika memungkinkan, atau membunuhnya jika tidak. Hati aku tenggelam, dan aku menatap mentor aku dengan ketakutan, tetapi sebelum aku dapat menjawab, dia menambahkan, tetapi mereka gagal. Dan kemudian, karena dia bukan apa-apa jika tidak mencolok, dia muncul melalui portal di jantung Vekor dan melenyapkan seluruh pangkalan militer, membunuh beberapa ratus kelompok pertempuran dan beberapa batalion unat. Aku bersandar ke dinding dan menyandarkan kepalaku ke sana, menyadari betapa aku telah melebih-lebihkan pemahamanku sendiri tentang dunia tempatku tinggal. Tampaknya hampir tidak mungkin ketika Grey mengalahkan bukan hanya satu tetapi dua Skites sebelumnya dengan segera. Melarikan diri dari penguasa tinggi sendiri. Tapi untuk membunuh 5,5 Fritra Urites. Jika Agrona mencoba menangkap Grey, maka dia pasti menginginkan jawaban semacam itu. Tentang Ether, pikiran ini langsung dikonfirmasi oleh ekspresi mengerikan di wajah Skite Seris. Tapi Agrona tidak akan membiarkan keserakahannya akan pengetahuan mengganggu rencananya yang lain, katanya, menjentikkan salah satu tabung kecil, membuat gelas berdering dan gelembung-gelembung kecil bergoyang. Dia semakin lelah dengan konflik di Dicaten dan siap untuk meninggalkan rencana awalnya untuk menaklukkan dan memanfaatkan populasi benua itu. Jadi dia akan memusnahkan mereka semua, kataku, menatap kakiku. Dan Grey bersama mereka. Ada satu hal yang tidak bisa aku pikirkan sendiri. Itu adalah pertanyaan yang takut aku tanyakan, tetapi banyak hal lain yang bergantung pada mengetahui tujuan mentor aku. Mengapa mengambil risiko kematian yang pasti dan mengerikan dengan menyembunyikan identitas Grey, bekerja dengannya? Kamu secara langsung menentang penguasa tinggi sendiri. Bukankah ini pengkhianatan, mengkhianati Alakria? Skite Seris mengeluarkan tawa pahit yang mengejutkanku. Kami menyelamatkan Alakria, nak. Itulah mengapa kamu benar-benar ada di sini. Aku memberinya tatapan bertanya, dan dia mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Sekarang giliranku untuk mengajukan pertanyaan padamu, Chaera. Mengetahui sekarang siapa Grey, apakah kamu masih dapat mendukungnya? Jika dia berdiri di sini sekarang dan memintanya, maukah kamu menawarkan kesetiaan kamu padanya? Aku ragu-ragu. Yang benar adalah, aku belum yakin. Perasaanku terhadapnya sudah rumit, dan mengetahui dia telah berbohong tentang siapa dia selama ini aku tahu dia tidak membantu itu. Tapi, aku juga tidak yakin apa yang sebenarnya berubah. Kesetiaanku bersamamu, Skite Seris, kataku setelah jeda yang lama. Beberapa emosi yang sulit diurai melintas di wajahnya, terima kasih, bangga, terkejut, aku tidak sepenuhnya yakin, dan dia meremas tanganku. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Jika kita berharap untuk membantu Grey dan Dicaten, kita harus menjaga perhatian Agrona di Alakria. Tidak lama lagi, Sovereign Orlight dari Seklar akan tiba untuk memeriksa mesin yang telah aku buat ini. Tapi bukan itu yang aku janjikan padanya. Aku merasakan warna mengering dari wajahku saat jantungku berdebar kencang di tulang rusukku. Sistem input mana untuk perangkat ini adalah jebakan, kata Skite Seris, cahaya gelap berkedip di matanya. Itu akan mengeluarkan mana darinya, cukup melemahkannya sehingga aku bisa menghadapinya. Namun, berhati-hatilah dengan pikiran kamu. Orlaet memiliki empati yang kuat, dan dia akan merasakannya jika kamu tidak mengendalikan emosi kamu. Perutku tenggelam. Kamu berharap aku menyelubungi emosiku dari Sovereign? Tanyaku, nada tinggi dari suaraku menunjukkan rasa takutku. Skite Seris melepaskanku dan mundur selangkah. Aku tidak membawamu ke sini tanpa alasan, Chaera. Kamu dan Chilrit, emosi kamu akan memberikan suara yang sangat dibutuhkan untuk mencegah Orlaet memusatkan perhatian sepenuhnya pada aku. Petik 2. Aku kembali menatap pintu. Punggawamu tidak tahu bagian dari rencana ini, kan? Pintar, katanya dengan anggukan setuju. Dia sengaja dibutakan dengan niat aku yang sebenarnya sehingga emosinya akan bertentangan dengan keinginan kamu. Dan, aku ragu-ragu, tidak ingin mempertanyakan penilaiannya, tetapi tidak dapat mengatasi ketakutanku.
Jika kamu gagal, Skite Seris bertanya, mengambil utas pikiranku. Ada lapisan kedua dari rencana itu. Orlaet adalah seorang jenius. Perangkapku tersembunyi dengan baik, tetapi jika dia merasakan kecemasan dan ketakutanmu, atau mengetahui tipu muslihatnya, dia mungkin tidak akan mengambil umpanku. Kupikir aku merasakan sedikit gentar dalam cara suara Skite Seris menyempit, yang hanya mempertinggi suaraku sendiri. Tapi yang aku ingin dia lakukan hanyalah menggunakan mana, meskipun tidak langsung ke mesin. Itu akan cukup. Sabit seri, aku. Tolong, Caera. Nama aku Seris. Setelah hari ini, tidak ada yang akan memanggilku Skite. Dia menahan pandanganku, berat kehadirannya baik balsem dan beban. Aku melompat saat dentuman keras datang dari pintu besi, dan dia mengangkat satu alisnya dengan penuh tanda tanya. Ini adalah waktunya. Datang. Begitu saja, dia berjalan melewatiku dan membawa kami keluar dari kamar, hanya berhenti sebentar untuk membuka dan kemudian menutup kembali pintu. Chilrit sedang menunggu di dasar tangga, dan bersama-sama kami memulai pendakian panjang kembali ke tanah miliknya. Dalam situasi yang berbeda, aku akan sangat senang menjelajahi perkebunan Seris. Aku hanya pernah sekali sebelumnya dan mengingatnya sebagai rumah besar yang bahkan mengerdilkan rumah Highblood Denoir. Sekarang, aku tidak memiliki pikiran untuk detailnya, mengikutinya secara mekanis ketika aku berjuang untuk mengatur pikiran dan emosi aku, tugas yang dibuat semakin sulit oleh aura yang mendekat dengan cepat yang sepertinya membayangi seluruh kota Edelgard. Pawai cepat kami membawa kami dari tangga melalui serangkaian lorong dan bukaan melengkung, melewati atrium yang luas, dan masuk ke ruang besar, hampir kosong yang membuka ke balkon kembar yang menghadap ke tebing yang mengelilingi Laut Maufritra. Puluhan permadani dalam setiap bentuk, ukuran, dan warna yang dapat dibayangkan telah diletakkan secara strategis di atas lantai batu pasir, dan sebuah kursi mewah, hampir sebuah singgasana, duduk di tengah dinding belakang, tepat di seberang celah sempit di antara keduanya. Balkon. Di sebelah tahta ada serangkaian perangkat dan artefak lain yang mirip dengan yang ada di fasilitas penyimpanan mana di bawah, meskipun alih-alih pengukur, ada serangkaian kristal mana dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan beberapa gulungan logam biru keperakan yang dililit rapat. Tidak mengenali. Aku mengalihkan perhatian aku dari panel, mencoba untuk tidak memikirkan atau merasakan apapun tentang keberadaannya. Itu tidak ada hubungannya dengan aku, dan aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan aku tentu tidak tahu bahwa mentor seumur hidup aku mencoba menggunakan perangkat ini untuk mengalahkan penguasa, pikir aku, tidak dapat sepenuhnya menekan detak jantung aku. Untungnya, hanya ada sedikit waktu bagi kekhawatiran aku untuk membangun, karena tekanan yang meningkat segera mencapai puncaknya. Hanya sekali sebelumnya aku merasakan kehadiran yang begitu lengkap dan kuat, dan itu adalah Agrona sendiri di saat-saat setelah hilangnya Grey dari Victoriat. Chilrit memegangku dengan kuat dengan satu tangan, dan aku menyadari bahwa aku telah berdiri membeku di tengah ruangan. Dia mengarahkanku ke sisi tahta menjauh dari artefak aneh, dan aku tidak bisa memikirkan apapun selain membiarkannya. Seris bergerak dengan keanggunan yang tidak peduli ke balkon dan menunggu sumber niat membunuh itu tiba. Namun, ketika pria itu mendarat di balkon di seberangnya, dia tidak jatuh seperti meteor, tetapi nyaris tidak menyentuh balkon sebelum melangkah ke dalam ruangan. Kejengkelannya begitu gamblang hingga aku merasa seperti cambuk di punggungku. Aku belum pernah melihat Sovereign Orlaet secara langsung. Aku hanya pernah melihat potret dirinya selama studi aku tentang penguasa bahwa setiap anak Alakrian ditugaskan untuk melakukannya. Itu tidak mempersiapkan aku untuk melihatnya. Pria itu, jika istilah sesederhana itu cocok untuk salah satu asura, bertubuh tinggi, tetapi tidak begitu manusiawi, dan sangat ridi. Tetapi sulit untuk mencatat apapun yang melewati kepalanya, karena dia memiliki dua di antaranya. Terlepas dari ketakutan aku, yang tampaknya meluap dari suatu tempat jauh di dalam diri aku di sumur ketidakpastian dan keraguan diri yang terus-menerus bergolak, aku tidak bisa tidak terpesona oleh pemandangannya. Kedua kepala itu masing-masing ditutupi kain pel rambut hitam, dan masing-masing memiliki dua tanduk di bagian luar kepala. Tanduk bawah menunjuk keluar ke samping, sedangkan pasangan atas menunjuk lurus ke atas sebelum sedikit melengkung. Di bagian dalam kepala kirinya, sebagian besar tersembunyi di bawah rambutnya yang tidak terawat, ada potongan dua tanduk lagi, dan aku bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana menggunakannya untuk membuat kepalanya yang lain. Kedua wajah itu tampak hampir identik, meskipun kepala itu sendiri diimbangi, lebih lanjut menunjukkan bahwa kepala paling kanan telah dilampirkan setelahnya. Ekspresi mereka, bagaimanapun, sangat berbeda. Kepala kanan menerima kami bertiga dengan efisiensi yang dingin dan penuh perhitungan. Mata merahnya, yang sedikit lebih gelap dari mata yang lain, bertahan padaku, dan semua perasaan yang telah bergolak dalam diriku sejak Victoriat melonjak ke permukaan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga aku hampir muntah di mulutku. Dan tiba-tiba, ada sesuatu yang masuk akal. Kekuatan dan rasa keraguan dan kecemasan aku. Itu tidak sepenuhnya aku. Perasaan yang kurasakan sejak menuruni tangga menuju laboratorium Seris adalah efek dari penguasa. Dia, secara harfiah, menarik emosi aku keluar dari aku. Jadi dia bisa lebih mudah membacanya. Aku menelan ludah dengan berat dan mencoba meluruskan kepala dan hatiku. Seris mengandalkanku. Aku tidak akan mengecewakannya. Kepala kiri tidak melirik kami, cemberut marahnya beralih ke panel artefak di sisi lain tahta. Sovereign Orlaet, kata Skite Seris dengan hormat, terima kasih untuk
Kau bilang sistemnya sudah siap untuk ujianku, Seris, bentak kepala paling kiri. Kemudian, seolah berbicara dengan kepala kanan, ia menambahkan, situasi di Vekor lemah. Pertama Victoriat, sekarang serangan ini. Kiros terlihat lemah. Dia akan menyerang, bisa menyerang Seklar lagi jika penguasa tinggi meninggalkan benua lain. Dan dengan rusaknya perjanjian dengan Epeotus, hanya masalah waktu sebelum mereka menyerang. Jika reinkarnasi yang lebih rendah ini bisa menyerang di tengah dominion kita, maka Indrat pasti bisa. Mereka bahkan mungkin memutuskan untuk menargetkan kita alih-alih penguasa tinggi, untuk melemahkannya sebelum perang habis-habisan. Petik 2. Penguasa tinggi telah mengungguli Indrat di setiap belokan, jawab kepala kanan. Dengan pemberian kami akan membuktikan kesetiaan dan kegunaan kami. Dia akan memihak kita melawan Vekor, jika perlu, dan memastikan kita terlindungi dari klan lain. Dengan asumsi Lesuran berhasil menjalankan tugasnya, bentak kiri lagi. Kedua kepala menoleh ke arah Seris, satu mencubit dan melotot, yang lain mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Skite Seris membungkuk dalam-dalam. Maafkan keterlambatannya, Sovereign. Ternyata komponen yang kami butuhkan tersembunyi di bawah gurun di Dicaten, mineral aneh yang mengumpulkan dan memadatkan mana atribut api. Dengan itu, mulai demonstrasinya, kepala kiri Orlaet menyalak, dan aku tidak bisa menahan erangan rendah yang keluar dari bibirku karena niatnya yang tajam. Rahang Seris menegang untuk detak jantung. Dia pulih hampir seketika dan mengambil beberapa langkah ke arahku. Caera, mungkin kamu akan lebih nyaman di atrium. Dia meragukanku, aku menyadarinya, dan rasanya seperti ada kepalan tangan yang meremukkan hatiku. Kami baru saja memulai, rencananya bahkan belum berjalan, dan aku sudah mengecewakannya. Tidak, kata kepala kanan Orlaet tegas. Dia harus tinggal. Meskipun dia berbicara kepada Seris, tatapannya tertuju padaku lagi, dan aku bisa merasakan kekuatannya memaksa emosiku ke permukaan. Aku sengaja mengalihkan pikiranku dari penguasa, dari Seris, dari mesin, jebakan, rencana, semuanya. Berpura-pura tidak peduli pada tatapannya, aku melihat ke dalam untuk fokus pada hal lain. Jadi, aku membiarkan pikiran aku menetap di tempat yang sering berubah sejak zaman Victoria. Aku memikirkan Grey. Aku hampir terkejut dengan kekuatan emosi yang luar biasa yang menanggapi pemikiran ini, terutama di antara mereka adalah ujung tombak pengkhianatan. Dia telah berbohong, lagi dan lagi. Tentang semuanya. Di latar belakang, aku tetap samar-samar menyadari gerakan Seris dan penguasa. Tentu saja, Sovereign, kata Seris sebelum berbaris dengan sengaja ke serangkaian perangkat dan artefak yang aku perhatikan saat pertama kali memasuki ruangan. Ini akan menandai pengujian sistem skala penuh pertama, meskipun semua pengujian skala kecil sebelumnya telah berhasil. Seris, kepala kiri Orlaet membentak, aku mengerti protokol, yang aku kembangkan, dan susunan pelindung yang dimaksud, yang aku perintahkan untuk kamu buat. Versinya yang tidak perlu adalah untuk kepentingan yang lebih rendah, kata kepala kanan. Pengikutnya bingung dan khawatir dengan kurangnya informasi yang dia berikan padanya, dan darah Fritra yang tidak termanifestasi berjuang untuk menahan emosinya dengan berfokus pada, hidungnya berkerut tidak suka, seorang pria. Aku berpaling dari tatapan tajamnya yang tidak manusiawi. Di sebelahku, Chilrit tenang dan tidak bergerak seperti patung. Seolah-olah dia dimelototi oleh Sovereign setiap hari. Terlepas dari bagaimana jantungku berdebar di bagian dalam dadaku, aku berusaha untuk meniru punggawa. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grey, pikirku, memfokuskan kembali upaya terbaikku untuk mengalihkan perhatian. Logikanya, tidak adil untuk marah padanya karena kebohongannya. Tentu saja dia berbohong, dia tidak bisa memberitahuku kebenaran identitasnya. Dia bahkan bukan orang yang mencari kemitraan denganku, aku mengejarnya, bahkan secara ajaib melacaknya setelah pertemuan kebetulan kami di Reliktem. Dan bukankah aku juga berbohong tentang identitas aku? Jika ada yang mengerti berbohong demi perlindungan, itu adalah aku. Berapa lama aku bisa mempertahankan persona Haedric aku jika Reliktem sendiri tidak ikut campur? Aku belum sepenuhnya memahami apa yang aku hadapi dengan bermitra dengannya, tetapi aku tahu dia mencoba menjauhkan aku, mencoba mencegah aku terlalu dekat. Aku menerimanya meskipun tidak mengetahui detail kehidupannya. Fakta bahwa ia dilahirkan di benua lain tidak mengubah apapun. Sihir Seris berkobar saat dia mengirim pulsa mana ke beberapa kristal berbeda. Lampu bermain melalui kristal dan tabung kaca seperti secercah bintang banyak warna, memantulkan dinding putih dan memenuhi ruangan dengan warna. Dengungan dalam mulai bergema ke atas saat mekanisme yang menggerakkan generator pelindung menjadi hidup jauh di bawah kami, dan tepi riak transparan mulai naik dari tepi tebing. Aku menahan napas, sejenak melupakan segalanya. Fluktuasi mana tampaknya sesuai dengan harapan, gumam kepala kiri Orlaet. Namun, keluarannya lesu. Kepadatan perisai kurang dari setengah dari yang aku hitung. Petik 2. Itu indah dalam kekuatan mentahnya. Seperti gelembung sabun, tepi perisai yang melebar membiaskan cahaya matahari dan berputar dengan semua warna spektrum yang terlihat, memberi kesan bahwa itu memanfaatkan energi matahari itu sendiri. Dan kemudian, dengungan rendah menjadi penggilingan yang keras, dan permukaan perisai meleleh dalam getaran cairan yang tiba-tiba, tambalan besar yang tidak rata menghilang sebelum seluruh struktur akhirnya runtuh dengan letupan yang dikalahkan. Nafasku yang tertahan mendesis.
Kepala kiri Sovereign Orlaith meledak dengan gusar menghakimi, dan dia menyilangkan tangannya. Ada masalah dengan pengeluaran. Susunan baterai mengeluarkan jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Kegagalan matriks aktivasi untuk menyelaraskan semua baterai mana dengan benar. Petik 2. Kepala kanan diam, ekspresinya berpikir. Mata merah gelap itu tidak fokus, dan tidak menanggapi renungan orang lain. Maafkan aku, Sovereign, kata Seris, suaranya membawa nada memohon yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. Kau pasti benar, tentu saja. Mungkin beberapa kesalahan perhitungan dalam penyelarasan. Diam, perintah kepala kanan, bukan duri tawon di kepala kiri, tapi perintah berdenting yang memaksa rahang Seris mengatup rapat. Bintang-bintang meledak di belakang mataku saat niat penguasa menekan pelipisku. Dibanjiri oleh emosiku sendiri, aku memutuskan pada saat itu untuk memaafkan Gray. Alasan aku untuk bertarung di sisinya tidak pernah patriotik, dan aku tidak pernah melihat alasan dalam perang di Catian. Aku bukan alat menjilat untuk klan Fritra. Gray adalah sumber kekuatan yang aku cari. Dia telah menaklukkan Ether dengan cara yang bahkan naga tidak bisa. Ditinggikan atau tidak, aku tidak bisa membiarkan emosi aku, perasaan sederhana dari, perasaan sakit hati, itu, mengalihkan perhatian aku dari apa yang sebenarnya penting. Jika dibutuhkan seorang di Catian untuk melindungi Alakria dari Fritra, maka jadilah itu. Bahkan ada semacam rasa untuk itu, sungguh. Alakrian setelah dibiarkan seperti hewan peliharaan untuk klan Fritra, secara bersamaan Wogard dan senjata. Siapa di antara kita yang benar-benar akan mampu melawan? Mematahkan cengkeraman Agrona atas benua. Seri, aku menyadarinya. Dia mempertaruhkan segalanya untuk melakukan hal itu. Dan dia mendukung Gray. Aku menahan napas di kereta pikiran aku dan aku mengambil risiko melirik dua kekuatan besar Dominion ini. Orlaith sedang menjalankan jari telunjuknya di sepanjang berbagai bagian perangkat, wajah paling kirinya dikerutkan menjadi cemberut serius. Bibirnya bergerak cepat saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Satu tangan menarik tanpa sadar di bagian bawah tanduknya yang tidak serasi. Tapi kanannya menatapku. Tiba-tiba semua pikiran tentang Gray hilang, dan yang bisa kupikirkan hanyalah ujung jari penguasa menelusuri sepanjang matriks aktivasi. Kapan Seris akan memasang jebakan? Apakah itu benar-benar mampu melumpuhkan bahkan seorang Asura? Bagaimana jika gagal? Aku merasakan desakan yang kuat bahwa, pada saat itu, aku belum siap untuk mati. Berhenti, kata kepala kanan, dan untuk sesaat, kupikir Orlaith sedang berbicara padaku. Kiri berhenti, jari-jarinya menarik kembali dari matriks aktivasi. Ini jebakan, kata kanan. Tidak, pikirku putus asa, panik mencuri napas dari paru-paruku. Aku telah memberikannya, aku telah gagal, aku telah. Mataku membelalak nyeri saat air mata mengaburkan pandanganku sebelum mengalir di pipiku. Membekuk aku tidak bisa melakukan apa-apa selain bergumam dengan cemas. Maaf, Seri S. Jadi maaf. Frustrasi bercampur dengan teror yang tak terkendali menguasaiku, pemahaman bahwa yang berdaulat memaksakan pencurahan emosi ini padaku dengan jelas di bagian logis pikiranku, namun aku sama sekali tidak dapat melindungi diriku darinya. Kepahitan membuncah ketika aku mempertimbangkan bagaimana Seris setidaknya bersiap untuk kegagalan aku dengan memiliki rencana mundur. Orlaith berdiri dan mundur selangkah dari matriks aktivasi. Ya, tentu saja. Dalam ketergesaan aku hampir melewatkannya. Lihat ini. Kumparan akuisisi mana telah dirusak, dan kristal-kristal ini ada di sini. Begitu mereka mulai mengeluarkan mana aku, itu akan membuat lingkaran tekanan tinggi bersamaan dengan baterai mana yang kosong untuk secara paksa mengeluarkan semua mana aku dan menyimpannya. Petik 2. Membiarkan kami tak berdaya untuk membela diri, kepala kanan menegaskan, nadanya semakin gelap. Berbalik tanpa tergesa-gesa, Orlaith mengangkat satu tangan, dan aku merasa diriku santai pada kenyataan bahwa setidaknya bagian kedua dari rencana itu masih akan terjadi, apapun itu. Lega, tunggu, kata kepala kanan, dan tangan itu membeku. Perlahan, kepala kiri berbalik untuk melihat curiga ke kanan. Ada sesuatu yang lain. Kedua pasang mata menyapu ruang, menelusuri setiap permukaan, setiap kurva dan garis. Kemudian Orlaith menendang karpet ke samping, memperlihatkan jaringan logam biru keperakan yang mengalir di antara ubin di bawahnya. Seperti yang kupikirkan. Lihat, sistem akuisisi mana telah tersebar di seluruh ruangan. Jika kita menggunakan mana di sini, itu akan memulai prosesnya. Ekspresi kepala kiri melunak, semakin penasaran, tetapi kepala kanan melotot tajam, wajahnya begitu berbahaya dan mengancam sehingga aku tidak tega melihatnya. Kamu selalu membidik terlalu tinggi untuk stasiunmu, Seris. Sayang sekali kepintaranmu tidak bisa mengimbangi ambisimu. Tiba-tiba penguasa berbalik, merobek kursi berat dari tempatnya ke dinding, dan menabraknya ke matriks aktivasi. Kaca pecah, logam bengkok dan terpotong, dan kristal mana meledak dan mengirimkan percikan api ke seluruh ruangan. Aku tersentak pergi terlambat, secara naluriah melepaskan mana untuk menutupi kulitku saat aku bersiap untuk membela diri, tetapi Orlaith tidak memperhatikan sama sekali, dan aku tahu mengapa. Aku serangga baginya, tidak lebih berbahaya daripada lalat mana. Itu fasad, kata kepala kiri ke kanan saat jari-jari Orlaith menggeliat di udara, seperti dia mengikuti jejak mana yang bergerak melalui ruangan. Semua mekanisme yang diperlukan agar jebakan bisa muncul masih ada di bawah kita.
Kepala kanan menyeringai. Kamu telah melatih kemampuanmu untuk menutupi emosimu, Seris. Jelas, kamu telah berusaha keras dalam jebakan ini. Meskipun aku menikmati mematahkan tulang kamu dengan tangan kosong, sepertinya kamu juga memperhitungkannya. Seringai itu berubah menjadi senyuman kejam. Akan lebih tepat jika pelayanmu melakukannya untukku, mengingat. Sementara semuanya telah terjadi, Seris perlahan mundur dan sekarang berdiri di dekat tengah lantai yang tertutup permadani. Meskipun kemarahan dingin Orlaet menghancurkan oksigen dari ruangan, dia tampak tenang. Sepertinya kamu telah melihat setiap intrikku, Sovereign. Seharusnya aku tahu aku tidak bisa melampaui kecerdasanmu. Aku tidak akan meminta maaf untuk mencoba, meskipun kamu Asura adalah cacar di dunia ini, dan kamu pantas mendapatkan semua yang akan datang untuk kamu. Petik 2. Diucapkan dengan keberanian sejati dari yang lebih rendah. Kepala kanan Orlaet melihat dari balik bahunya ke Chilrit dan aku. Ketika dia berbicara, sekali lagi dengan nada perintah yang terasa seperti kekuatan fisik. Lebih rendah. Bawakan aku tanduknya. Aku berdiri dan meraih pedangku. Aku tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, semua emosi yang saling bertentangan yang dipaksakan Orlaet ke permukaan tenggelam di bawah cangkang kepatuhan yang halus. Chilrit lebih cepat. Dia melintas, pedang rune ecetnya mendesis saat memotong udara. Orlaet menggeram saat dia mengulurkan tangan dan menangkap bilahnya. Kebingungan membuat gerakanku terhenti, dan aku hanya bisa menatap. Dia telah menyerang Sovereign. Tapi itu salah. Sovereign telah memerintahkan, tanduk Seris, melakukan hal lain adalah salah. Pergelangan tangan Orlaet terpelintir, mencabut pedang dari tangan Chilrit. Dalam gerakan yang sama, dia mengayunkan pedangnya seperti tongkat, memukul dada Chilrit dan membuatnya terjatuh dari ujung ke ujung melintasi ruangan, lalu menabrak dinding dan menghilang dari pandangan. Kepala kanan menatap mataku. Membawa aku, dia, tanduk. Seluruh tubuh aku gemetar ketika aku mencoba untuk memisahkan siapa aku dan apa yang aku inginkan dari boneka Orlaet yang berusaha membuat aku. Satu kaki melangkah maju dengan sendirinya, sementara satu tangan melepaskan pegangannya pada pedang. Kamu tidak akan menghancurkannya. Suara Seris terdengar jauh. Dia salah satu orang terkuat yang pernah aku temui. Bahkan kamu Fritra tidak bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Kata-kata ini bergema di pikiranku saat tubuhku setengah menyeret dirinya ke arahnya. Di saat lain dalam hidup aku akan meluapkan kekonyolan lembek untuk mendengar kata-kata yang begitu bersinar dari mentor aku, tetapi sekarang, aku hanya merasakan kenyataan pahit bahwa dia akan dipaksa untuk membunuh aku untuk membela hidupnya sendiri, atau dia akan membiarkan aku menjatuhkannya, karena, terlepas dari kata-katanya, aku tidak merasa cukup kuat untuk melawan perintah penguasa. Bahkan kamu Fritra tidak bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Kemajuan aku yang terhuyung-huyung ke depan semakin melambat. Apa arti kata-kata itu? Apa dia mencoba memberitahuku sesuatu? Beberapa petunjuk tentang cara mematahkan mantranya, bagaimana cara melawannya. Seris telah memberi aku pilihan untuk menjalani hidup aku sendiri. Ketika seluruh aparat Alakrian dirancang untuk menciptakan, membina, dan memanfaatkan orang-orang persis seperti aku, Seris membuka pintu bagi aku untuk memilih jalan aku sendiri. Tanpa dia, seluruh keberadaanku akan dihabiskan untuk melakukan persis seperti yang diperintahkan Agrona atau Fritra lainnya. Aku menolak untuk menjadi alat siapapun. Tubuhku terhenti, terperangkap di antara sinyal-sinyal yang saling bertentangan yang diterimanya, tak mampu bergerak maju, tak mampu melawan. Sepertinya begitu, Seris. Menarik. Kepala kanan Orlit memperhatikanku, wajahnya yang kurus melunak saat rasa penasarannya menang. Kepala kiri sepertinya mengambil alih. Kedoknya sebagai ilmuwan jenius yang jengkel dan biasa-biasa saja memudar saat dia mengangkat senjata Chilrit, dan aku melihat kebenaran dari kekuatan Asura, karena mereka bukanlah satu hal, tidak dapat ditentukan oleh satu sifat, tetapi adalah anugerah dan kekuatan dan otoritas. Dan keilahian terjalin, tidak pernah mengorbankan satu aspek untuk aspek lainnya, mewujudkan masing-masing secara bersamaan. Jika aku tidak dilumpuhkan oleh perlawanan aku sendiri terhadap kekuatan penguasa, aku mungkin akan tertawa. Kematian membuat kita kurang filosofis, rupanya. Kalau begitu kurasa aku harus berurusan denganmu sendiri, kata kepala kiri Orlaet lelah saat dia mendekati Seris dan menusukkan pedang Chilrit. Beberapa hal terjadi sekaligus, dan butuh waktu terlalu lama untuk persepsi aku yang lamban untuk mengejar adegan itu. Pedang itu dengan mudah menembus tulang selangkah Seris, mencuat dari punggungnya dan menodai permadani di bawahnya dengan percikan darah panas. Menggunakan satu kaki, Seris menendang salah satu sudut permadani berwarna plum, memperlihatkan sisipan pelat biru perak kusam di lantai di bawahnya. Sebuah lonjakan pendek muncul dari piring, dan Seris menginjak dengan keras ke paku sehingga jatuh ke dalam dan melalui kakinya, titik berdarah mencuat ke udara. Dengan komitmen yang didorong, Seris meraih pergelangan tangan Orlaet dengan kedua tangannya dan menarik pedang itu lebih dalam ke dalam dirinya. Darah menyembur di antara bibirnya, menodai bibirnya menjadi merah saat melengkung ke atas menjadi sedikit senyuman. Sebuah bola mana berwarna abu-abu hitam melilit tangan mereka yang bersatu. Aku bisa merasakan di dalam intiku bagaimana sihir pembatalannya berjuang melawan gelombang mana yang luar biasa yang keluar dari Sovereign. Berhenti. Kepala kanan berteriak ke kiri, tapi terlambat. Efeknya seketika. Kekuatan perintah mendorong aku ke depan dilepaskan, dan aku jatuh tergeletak di lantai, kepala aku tiba-tiba berputar.
Mana mulai mengalir dari Sovereign di sungai dan banjir, melewati tanah seri ke jaringan saluran yang mengalir ke lantai di bawah kami. Ada gelombang saat Orlaith mencoba menarik mana, tapi kekuatan tarikannya semakin kuat. Lepaskan tangan lesuranmu dariku, desis penguasa dari kedua kepala, berjuang mundur, tetapi bilahnya menahannya, beberapa kekuatan tariknya sendiri menahannya dengan kuat di tubuh Seris, dan bola hitam itu sepertinya mengikat tangannya ke pedang. Seris menyeringai dengan darah di bawah giginya. Diucapkan dengan keberanian sejati seorang Asura. Punggung tangan Orlaith menabrak pipi Seris, dan untuk sesaat kupikir kekuatannya akan gagal saat sihirnya berkedip dan tubuhnya bergetar. Tangan itu terangkat untuk pukulan kedua, tapi sebelum bisa jatuh, Chilrit sudah ada di sana. Punggawa itu berjuang untuk menjepit lengan Orlaith dengan seluruh berat tubuhnya, matanya berkedip-kedip antara Seris dan aku, bertekad tetapi mencari jawaban. Aku mencoba mendorong diri aku sendiri, tetapi kepala aku berenang dengan berbahaya. Yang bisa aku lakukan hanyalah menyaksikan semakin banyak mana yang diambil dari Sovereign. Dan seperti itu, dia tampak melemah, tidak mampu melepaskan Chilrit atau memutuskan hubungannya dengan Seris. Perjuangan berlarut-larut, dan aku pikir pasti satu sisi atau yang lain akan gagal, tetapi sekarang aku melihatnya. Seris tidak perlu mengalahkan Asura, cukup hidup lebih lama darinya sampai. Mesin-mesin di bawah kompleks itu kembali hidup, dan di luar balkon, perisai-perisai itu mulai naik ke atas tebing sekali lagi. Lihat, Sovereign, perisaimu berfungsi, kata Seris, menyebabkan darah keluar dari sudut mulutnya. Penguasa tinggi, akan memiliki, intimu, untuk ini, kepala kiri mengerang lemah. Dengan napas berikutnya, mana yang terakhir meninggalkan tubuhnya. Seris menarik dirinya dari pedang Chilrit dan tersandung ke belakang, kakinya meninggalkan paku dengan letupan basah, sebuah tangan ditekan ke dadanya saat darah mengalir di antara jari-jarinya. Chilrit memutar lengan Sovereign, memaksanya untuk menjatuhkan pedang dan kemudian membantingnya ke tanah terlebih dahulu. Seris merosot tanpa Orlaith dan bilahnya menahannya, dan aku menyadari betapa tidak pentingnya tanda tangan mananya, goyah seperti nyala lilin di angin sepoi-sepoi. Tapi dia tidak jatuh. Matanya mencari mataku. Di mana letak kesetiaanmu, Chaera? Dan, apa yang ingin kamu lakukan untuk membuktikannya? Harus sekarang. Chilrit menggeram, gemetar dengan susah payah saat Asura berjuang dalam cengkeramannya. Aku memandang dengan bodoh ke pedang merah itu, kusam di atas permadani biru cerah di bawahnya. Mendorong mana ke dalam ekstremitasku untuk memberi diriku kekuatan, aku dengan tegas tidak memikirkan bagaimana tanganku menggenggam gagang pedangku, atau berapa banyak langkah yang diperlukan untuk menutup jarak ke Asura, atau berat bilahnya. Aku mengangkatnya ke atas kepalaku. Ambil. Kepala kiri, kata Seris sambil menghela napas gemetar. Insting mendorong Soul Fire ke pedangku untuk memperkuat pukulan, dan kemudian itu adalah garis merah berbalut hitam. Aku tidak memikirkan cara pedang itu menyentak memasuki daging Asura, atau suara mati dari kepala yang mendarat di karpet ungu kerajaan. Kepala kedua mengeluarkan jeritan berkumur, dan matanya berputar kembali ke kepalanya. Tubuhnya kejang, memancar darah dari luka yang menganga, dan Chilrit melepaskannya. Orlaith merosot, tidak bergerak tetapi masih hidup, mana ambien sudah ditarik seperti napas ke dalam tubuhnya. Aku menancapkan ujung pedangku ke lantai dan bersandar padanya, terengah-engah. Ada dengungan samar di telingaku saat lonjakan adrenalin yang tiba-tiba mereda dan emosiku perlahan mereda. Efek dari kehadiran Sovereign memudar, membuat aku anehnya tenang, mengingat. Chilrit, yang sudah berlutut, berguling untuk berbaring telentang di samping Asura dan membiarkan matanya terpejam. Apa sekarang? Aku bertanya dengan hampa. Seris menyeka darah dari bibirnya. Sekarang, kita bersiap untuk perang. Novel ini memang lama update-nya, sabar. Indoweb Novel